Pasca melahirkan anak pertamanya pada November lalu, Zaskia Gotik sudah mulai bisa meninggalkan anaknya untuk keluar rumah dan melanjutkan karir. Benarkah Zaskia Gotik nekat keluar rumah untuk melakukan perawatan tubuh dan mengatur berat badan yang tidak lagi teratur karena mengurus sang buah hati? Lantas, benarkah pula kembalinya Zaskia Gotik ke layar televisi didorong oleh kebutuhannya mengumpulkan pundi-pundi pasca dikabarkan bangkrut? Dan bagaimana pula tanggapan mantan istri Sirajuddin, Imel Putri, mengenai kabar bangkrutnya sang mantan suami? Vakum sementara dari dunia hiburan tanah air dan memberikan seluruh waktu dan perhatian untuk sang anak tercinta. Lantas, seperti apa kebahagiaan Zaskia Gotik melihat tumbuh kembang sang anak? Lalu, seperti apa pula antusias Shakila Ramadhani, putri Sirajuddin dari pernikahan sebelumnya saat menjalani hari menjadi seorang kakak dari bayi yang begitu menggemaskan? Seperti apa keharmonisan Imel Putri dan Zaskia Gotik dalam membahagiakan anak-anak mereka? Bagaimana pula dengan proses hukum yang sedang berjalan antara Imel Putri dengan Sirajuddin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Arsila Bungalia Sirkiani, anak dari Zaskia Gotik dengan Sirajuddin Mahmud, kini sudah berusia 7 bulan. Selama itu juga, Zaskia Gotik sudah vakum dari dunia hiburan tanah air. Menjaga anak tentu menjadi prioritasnya saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Zaskia Gotik pun sedikit demi sedikit mulai berani untuk meninggalkan sang buah hati meski tetap ada rasa takut dalam hatinya karena keluar di situasi pandemi saat ini. Namun, benarkah alasan Zaskia Gotik keluar rumah adalah untuk melakukan perawatan tubuh dan mengatur berat badannya yang sudah tidak terkontrol karena tugas barunya menjadi seorang ibu menyusui? Makin kesini kan makin besar ya, makin kesini makin lucu, makin ada tingkahnya, makin ada adabnya, makin kedengeran nangisnya, pokoknya makin deh. Jadi apa ya, bener itu, kita capek, misalkan kita capek kerja, capek apa, kalau ngelihat anak tuh udah hilang aja gitu, maksudnya rasa capek kita gitu. Jadi udah, kalau udah ada anak, alhamdulillah dikasih anak yang lucu, pinter. Aslinya Neng eksklusif, nggak ada campur apa-apa, nggak ada campur supor, karena bapaknya tuh pengen pokoknya eksklusif. Jadi makanya Neng nggak terima job selama Neng masih eksklusif aslinya. Nolak job, dibilang nolak job ya kurang lebih kayak gitu ya, bukan nolak rezeki ya sebenarnya. Cuma karena memang aku menjelaskan bahwa aku pengen full eksklusif dulu buat baby aku, karena ini impian aku, ini kemauan aku pengen kasih yang terbaik untuk anak aku. Jadi aku pengen fokus dulu sama anak aku, setelah itu baru aku bisa berkarir lagi dan berkarya lagi. Ngecilin badan kayaknya wajib ya, karena karena kalau gendut juga napas agak ngap, ini aja masih belum stabil, maksudnya belum sesuai dengan keinginan gitu. Ini masih sekitar 5-4 kiloan lagi aku harus turun. Beda ya, punya anak sama masih belum punya anak tuh beda banget. Jadi kayak lebih capek gitu kalau udah punya anak.
Sebelum melahirkan, Zaskia Gotik memiliki berat badan hingga 78 kg. Saat ini, Zaskia Gotik sudah berhasil menurunkan berat badannya hingga 59 kg. Namun, menurutnya, berat ini pun belum ideal untuk dirinya. Ingin tampil cantik dan kembali ke berat badan ideal, apakah ini pertanda bahwa Zaskia Gotik akan kembali melanjutkan karirnya di dunia entertainment? Benarkah juga alasannya kembali ke dunia televisi karena ia dan suami dikabarkan bangkrut? Dan seperti apa pula mantan istri Sirajuddin menanggapi rumor tersebut? Kembali ke dunia entertain ya pasti ada sedikit deg-degan ya, karena udah lama, tapi ya wajar lah ya, namanya juga kita biasa huru hara, diem di rumah, tapi pas harus keluar tuh ada rasa deg-degan tuh pasti ada, tapi ya nanti juga pasti akan normal lagi. Berat badan dari 78 sekarang 59, harus 5 kilo lagi, jadi pengennya sih aku 54, paling mentok 55. Suami mah mau gendut, mau kurus, mau apa dia diem aja, ya kan? Yang penting ngurus anak, kata dia gitu. Jadi ya udah happy, pokoknya aku segini aja udah happy, tapi aku pengen 5 kilo lagi. Kenapa tuh? Kenapa? Karena banyak orang bilang katanya udah balik, padahal belum ya, karena masih 5 kilo lagi. Tidak menutup kemungkinan kalau yang kayak gitu-gitu sih, maksudnya memang tidak ada masalah, tidak menutup kemungkinan, toh maksudnya kita baik-baik aja kan gitu. Iya, tapi tidak ini maksudnya nggak diwajibkan juga, cuman kita tidak menutup kemungkinan ya, karena kita kan baik-baik aja. Ya apapun itu yang penting doa yang terbaik. Mungkin itu kalau berita di luaran kan belum tentu gitu kan. Yang pasti mudah-mudahan kita berdoa yang terbaik walau bagaimanapun kan papahnya gila. Meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai penyanyi untuk menjalani pekerjaan barunya sebagai ibu, itu yang sedang dijalani oleh Zaskia Gotik. Menjaga sang anak hingga vakum dari dunia entertainment. Seperti apa kebahagiaan Zaskia Gotik melihat tumbuh kembang sang anak? Bagaimana sang kakak Akila melihat kehadiran sang adik Arsila? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Menjadi ibu merupakan impian banyak wanita. Kebahagiaan menjadi ibu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli atau digantikan oleh apapun di dunia ini. Mungkin itu juga yang saat ini dirasakan oleh Zaskia Gotik setelah menjadi ibu dari anak lucu bernama Arsila Bungalia Sirkiani yang lahir pada 7 November 2020 lalu. Sebagai seorang ibu yang melahirkan dengan berkorban nyawa, tentu Zaskia Gotik mencurahkan hidupnya saat ini untuk merawat sang anak. Karir yang selama ini ia bangun di dunia hiburan pun, ia tinggalkan sejenak demi menjaga dan mengurus anak pertamanya itu. Lantas, seperti apa kebahagiaan yang dirasakan Zaskia Gotik pasca memiliki anak? Serta apa yang membedakan Zaskia Gotik sebelum dan sesudah memiliki anak? Senang banget karena bangunnya tuh udah lebih teratur. Sekarang tuh udah pagi, terus bangun-bangun tuh udah masak buat baby, buat empasi kan. Jadi aku benar-benar percaya bahwa kalau aku masak sendiri gitu loh, jadi aku masakin sendiri buat siang juga buat sore sekalian. Dibantu, cuma yang untuk masak aku sendiri, jadi lebih karena lebih tahu gitu aku, jadi lebih lega gitu. Kalau untuk ngurus ya dibantu. Sangat menikmati dan bersyukur banget mempunyai baby yang sangat lucu, gemes. Sempet kemarin dia sakit, aduh sedih banget ngerasainnya sebagai seorang ibu tuh anak kita sakit tuh aduh ngerasain banget. Yang untungnya anak ini mau makan, mau nyusu untungnya, tapi tetap turun karena dia sakitnya ya anak-anak zaman sekarang batuk sama meler itu. Tapi akhirnya dikasih antibiotik udah seminggu, alhamdulillah udah reda. Dan makannya masya Allah, makannya sehari
sehari 5 kali. Masya Allah, alhamdulillah sehat lah terus. Perkembangannya luar biasa, pinter ngomong, ngocehnya, terus anak itu tuh udah kayak mau loncat-loncat, kalau kita pegang tuh udah kayak mau lancat-lancat gitu, padahal masih 7 bulan. Jadi ya senang banget lah perkembangannya, baik, bagus. Perbedaannya apa ya? Mungkin kalau dulu lebih bebas, kalau sekarang tidak, karena tanggung jawabnya besar kalau sekarang. Punya anak, ngurus anak, ngurus suami, walaupun ada babysitter tetap kita harus turun tangan juga. Babysitter cuma hanya membantu, tetap yang memperhatikan apa segala macam, ngasih cinta kasih sayang sama anak ya tetap kita gitu. Apalagi kita sebagai seorang istri, kita harus benar-benar ngurus suami juga, nggak boleh lupa itu. Kebahagiaan karena kehadiran Arsila tidak hanya dirasakan oleh pasangan Sirajuddin dan Zaskia Gotik. Anak Sirajuddin dari pernikahan sebelumnya bersama Imel Putri, Akila, ikut merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Setelah sekian lama, akhirnya Akila mengemban tugas baru, yaitu menjadi seorang kakak bagi sang adik Arsila. Lantas, bagaimana kebahagiaan Akila menyambut kehadiran sang adik yang begitu menggemaskan di tengah keluarganya? Bagaimana pula bentuk perhatian Akila terhadap sang adik? Adiknya lucu, udah bisa apa, terus gemas, masih sering kirim-kirim foto gitu aja. Berapa ya, lupa. Aku nggak ngeh berapa sih, nggak tahu, lupa. Pokoknya dia lagi gemes-gemesnya banget sama adiknya, jadi sering video call. Akila itu jangankan sama adiknya sendiri, sama saudaranya aja sayang banget gitu. Dia emang senang anak kecil sih. Kalau Kila selalu kalau pergi kemana-mana inget adiknya gitu. Ini buat adik nih atau apa gitu. Terus video call adiknya atau minta kirimin video adiknya lagi apa gitu. Jangankan sama anak papahnya ya, maksudnya sama adiknya sendiri, sama sepupu-sepupunya juga gitu sih Kila sama semuanya. Di tengah kedekatan sang anak Akila dengan sang adik Sambung, bagaimana hubungan dari sang ibu Imel Putri dengan Zaskia Gotik? Benarkah Imel Putri dan Sirajuddin masih terlibat proses hukum yang belum terselesaikan hingga kini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menjadi orang tua tentunya merupakan sebuah proses pembelajaran hidup. Menikah dengan seorang duda beranak satu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Zaskia Gotik. Mantan istri dari sang suami, Imel Putri Cahyati pun juga harus mengajarkan sang anak mengenai hadirnya Zaskia Gotik di kehidupan ayahnya. Mampu mengajarkan Akila untuk baik kepada ibu Sambung serta menganggap anak dari Zaskia sebagai adiknya. Bagaimana dengan hubungan Imel Putri sendiri dengan Zaskia Gotik? Apakah hubungan keduanya didasari dengan kecanggungan? Atau justru demi kebaikan sang anak, keduanya pun rela menjalin silaturahmi demi kebahagiaan Akila? Baik-baik aja sih. Kita masih komunikasi. Jadi kalau misalnya Kila mau ke sana juga kan komunikasi sama dia gitu. Terus pokoknya kalau ada apa-apa, Kila juga komunikasi sama antinya, nggak ada masalah sih. Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah sih, maksudnya tuh memang nggak ada yang namanya silaturahmi. Kalau kita sama-sama memang mau baik mah baik aja, emang nggak ada apa-apa. Kita nggak pernah ngobrol karena kan nggak pernah ketemu, kecuali yang waktu ulang tahun Kila. Karena kan lagi COVID gini mah nggak pernah ketemu. Namanya juga kan dia juga punya bayi, harus menjaga jarak, dan aku juga punya Kila gitu. Jadi tapi semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah. Aku ada tanya dokter gizi gitu, karena kan aku ada sakit kanker kan. Jadi nanyain dia ada kenalan dokter gizi gitu-gitu aja. Jadi memang
kayak ya teman aja. Enggak sih, aku sewajarnya aja, nggak ada yang, pokoknya kita silaturahmi baik, tidak ada yang berlebihan, tidak ada juga yang jelek, gitu aja sih. Kita terlalu sibuk masing-masing ya, maksudnya beliau dengan keluarganya dan juga bisnisnya, aku juga begitu gitu loh, apalagi lagi sakit udah nggak, yang pasti kita silaturahmi baik, itu aja. Iya, saling support aja sih gitu, maksudnya kita memang baik-baik aja, saling support, saling mendoakan aja. Mungkin iya nanti ke Zaskia, mungkin iya karena nggak ada masalah kan, mungkin sama keluarga papanya juga nggak ada masalah sih, maksudnya sama neneknya ya, sama neneknya Kila gitu. Iya, baik-baik aja sih sebetulnya. Makanya permasalahan hanya diselesaikan di jalur yang benar kalaupun ada masalah gitu. Kalau silaturahmi baik-baik aja. Demi sang anak, Email Putri juga harus tetap menjaga hubungan baik dengan sang mantan suami Sirajuddin Mahmud Sabang. Sempat berseteru di sosial media, hubungan keduanya pun terlihat sudah membaik. Ditambah Akila yang sedang bahagia karena memiliki adik yang sedang lucu-lucunya tentu menandakan bahwa saat ini Akila sering bermain ke rumah sang ayah. Namun, sepertinya masih ada yang mengganjal di hati keduanya. Silaturahmi yang berjalan baik berbanding lurus dengan proses hukum yang saat ini harus dihadapi keduanya. Lantas, benarkah di balik kebahagiaan ini masih ada proses hukum yang sedang berjalan? Dan seperti apa pula perkembangannya? Cuma yang penting gini, anakku itu kalau ada Kila itu, yang penting mah kita silaturahmi baik gitu, yang patut dituntut harus dituntut gitu, yang penting sama-sama baik, tapi nggak ada masalah sih gitu. Yang pasti kita berjalan sesuai jalannya gitu, kalau memang patut dituntut ya tuntut, tapi kalau misalnya memang enggak ya enggak, yang penting ikhlas aja lah. Itu udah dibahas di yang lain-lain gitu, yang penting mah sekarang kita baik, silaturahmi baik, Akila juga dengan papanya, dengan antinya, dengan adiknya juga baik gitu kan. Adapun hak-hak yang memang belum terpenuhi ya kita jalankan sesuai di jalurnya. Kalau memang itu harus di jalur hukum ya kita sesuai jalur hukum. Di jalur hukum kita masih tempuh gitu kan. Cuman untuk silaturahmi sendiri kita baik-baik aja sih. Nggak tahu, nanti lihat aja, nanti kan kita nggak tahu. Wallahu alam, itu karena tadi kamu tanya jadi aku mungkin jawabnya seperti itu gitu. Cuman nanti berharap semua solusi diberikan yang terbaik sama Allah, silaturahmi yang paling utama dan juga ikhlas, kita itu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.